Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Koki MP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan yang dibina oleh Bapak Amril Muhammad selaku dosen pembimbing mata kuliah Manajemen Pemasaran Jasa Pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Arvina Rizkia, mahasiswi Manajemen Pendidikan Angkatan 2020B. Pada video kali ini, saya akan membahas materi dengan judul Analisis Lingkungan Pemasaran, di mana materi ini bersumber dari pemaparan Bapak Amril pada mata kuliah Manajemen Pemasaran Jasa Pendidikan. Selamat menyaksikan. Pertama, kita akan membahas tentang definisi dari lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran sendiri merupakan para pelaku dan berbagai kekuatan di luar pemasaran yang mampu mempengaruhi kemampuan usaha atas suatu perusahaan dalam meraih tujuannya. Lingkungan pemasaran dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu lingkungan pemasaran internal dan eksternal. Lingkungan pemasaran internal, yaitu unsur di dalam perusahaan yang mempengaruhi jalannya usaha, seperti manajemen tingkat atas, keuangan, riset, dan pengembangan produk. Aspek internal umumnya terbagi atas dua aspek, yaitu aspek pemasaran dan non-pemasaran. Sementara itu, lingkungan pemasaran eksternal dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan pemasaran eksternal makro dan lingkungan pemasaran eksternal mikro. Lingkungan pemasaran mikro merupakan pelaku yang dekat dengan perusahaan dan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melayani pelanggannya. Sementara itu, lingkungan pemasaran makro merupakan kekuatan sosial lebih besar yang mempengaruhi kekuatan mikro, di mana kekuatan tersebut merupakan elemen yang tidak bisa dikendalikan, sehingga perusahaan akan selalu beradaptasi terhadap adanya perubahan lingkungan makro tersebut. Unsur lingkungan pemasaran mikro. Pertama, ada penyedia atau pemasok yang merupakan penghubung dalam keseluruhan sistem pemberian nilai pada pelanggan dan mampu memberikan sumber daya yang dibutuhkan perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa. Yang kedua, ada perantara pemasaran yang berperan membantu perusahaan dalam mempromosikan dan mendistribusikan produknya kepada konsumen akhir. Ketiga, ada pelanggan, dapat berupa pasar konsumen di mana terdiri atas individu atau rumah tangga yang membeli barang atau jasa serta dikonsumsi sendiri. Dan yang terakhir adalah masyarakat, yaitu kelompok manapun yang memiliki potensi dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya, unsur dari lingkungan pemasaran makro yang terdiri atas lingkungan perekonomian, lingkungan demografi, lingkungan sosial dan budaya, lingkungan alamiah, lingkungan teknologi, serta lingkungan politik dan hukum. Lingkungan perekonomian terdiri atas faktor-faktor ekonomi yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap aktivitas pemasaran. Yang kedua, ada kondisi demografi, di mana kondisi demografi di suatu wilayah sangat berpengaruh terhadap aktivitas pemasaran, karena pemasaran selalu melibatkan penduduk di wilayah tersebut. Ketiga, lingkungan sosial dan budaya. Beberapa faktor budaya yang perlu diperhatikan oleh pemasaran yaitu cara hidup, nilai-nilai sosial, kepercayaan, dan kesenangan dari konsumen. Keempat, lingkungan alamiah yang berkaitan dengan sumber daya alami yang diperlukan sebagai input bagi pemasar atau yang dipengaruhi oleh aktivitas pemasaran. Kelima, ada lingkungan teknologi, di mana perubahan teknologi ini selalu mengikuti kebutuhan dan keinginan konsumen yang selalu berubah. Serta yang terakhir, lingkungan politik dan hukum. Lingkungan ini dibentuk oleh adanya hukum, lembaga eksekutif atau pemerintah, legislatif, dan lembaga lainnya yang sifatnya bisa mempengaruhi aktivitas pemasaran. Sekian pemaparan materi dari saya yang berjudul Analisis Lingkungan Pemasaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.